Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini M. Zafran Syaira. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Nah, bagaimana pembahasannya? Berikut videonya. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode yang ada di dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Ridwan, 2010 halaman 51. Teknik pengumpulan data adalah prosedur pengumpulan, pengukuran, dan analisis wawasan akurat untuk penelitian dengan menggunakan teknik standar yang divalidasi sebagai langkah strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data ini sangat penting dalam penelitian untuk memvalidasi hasil penelitian. Data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif, data yang berhubungan dengan angka, ukuran, jumlah, rentang waktu, dan sebagainya. Dan data kualitatif, yaitu data yang berkaitan dengan makna, karakteristik, ekspresi, dan kondisi yang tidak dinyatakan dengan angka. Teknik-teknik pengumpulan data terbagi menjadi 4. Yang pertama ada wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Nah, dalam sastra sendiri, teknik-teknik tersebut juga diterapkan dalam pengumpulan data untuk melakukan kajian terhadap suatu karya sastra. Yang pertama ada wawancara. Wawancara biasanya dilakukan untuk pengumpulan data kualitatif, terutama pada penelitian yang bersifat subjektif, seperti teori resepsi, teori struktural genetik, teori mimetik, dan teori-teori lainnya yang memerlukan pendekatan personal seseorang. Wawancara dilakukan dengan bertanya jawab langsung dengan narasumber, yang bisa jadi adalah pengarang karya itu sendiri, rekan, atau kerabat dekatnya, atau juga tokoh masyarakat yang mengetahui tentang karya yang sedang dibahas, bahkan masyarakat awam sekalipun. Wawancara dilakukan biasa untuk skala kecil, karena untuk penelitian berskala luas dan membutuhkan banyak sampel serta sumber, wawancara digantikan dengan angket atau kuesioner, sama-sama mengumpulkan jawaban dari perseorangan tetapi berbentuk tulisan. Yang kedua ada observasi atau pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan analisis lapangan, seperti mengamati kondisi masyarakat, kondisi alam, bentuk kebudayaan dan kesenian, dan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif, sekaligus data kuantitatif. Penelitian dengan teknik ini memerlukan keleluasaan dan ruang sampel yang luas. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menyimpan data mutlak berupa rekaman data itu sendiri, seperti foto kondisi alam beserta perubahannya untuk kajian ekologi, rekaman hasil wawancara, pencatatan hasil observasi, catatan dokumen pribadi, surat pribadi, atau dokumen resmi seperti laporan, pengumuman, aturan lembaga, dan lain-lain. Dokumentasi dilakukan untuk perbandingan data dan analisis hasil data itu sendiri. Terakhir ada studi pustaka, atau juga disebut dengan kajian literatur. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mencari informasi dan keterangan lewat kepustakaan, yaitu sumber data berupa tulisan seperti membaca buku, makalah, skripsi, paper, jurnal, artikel ilmiah, ulasan buku, portal berita daring, artikel di laman internet, blog, majalah, koran, tulisan di sosial media, dan sumber-sumber lainnya. Objek kajian paling utama adalah karya itu sendiri. Karya yang sedang dikaji tentu yang paling pertama untuk dianalisis, apalagi jika kajiannya menggunakan pendekatan objektif. Baru setelah itu, pengumpulan data dilakukan dari buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya untuk analisis dokumen dan mengumpulkan data kualitatif. Jadi, dapat disimpulkan dari pembahasan barusan bahwa teknik pengumpulan data untuk penelitian suatu karya sastra dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, dengan cara wawancara atau pengisian kuesioner untuk menanyakan pendapat orang.
Yang kedua, ada observasi atau pengamatan untuk melihat kondisi lapangan. Yang ketiga, ada dokumentasi atau perekaman atau penyimpanan data untuk dianalisis. Serta yang terakhir adalah studi pustaka, yaitu dengan membaca buku atau sumber literatur lainnya. Nah, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Saya Amizah Prancaira pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.